Salam ibu KWJ Pajang Makam Haji yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan online KWJ Pajang Makam Haji. Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Sebelum renungan kita mulai, kita akan menyatukan hati kita untuk kita sama-sama berdoa. Berdoa saya hambakan. Ya Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai saat hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, kekuatan yang senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon hikmat yang daripada-Mu, dan biarlah firman yang kami renungkan saat ini menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan saat ini terambil dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 12-13. Demikian firman Tuhan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Demikian firman Tuhan, dan renungan pada saat ini kami beri tema doaku kekuatanku. Dalam bulan April ada hari yang diperingati oleh para kaum wanita, yaitu Hari Kartini. Hari Kartini jatuh setiap tanggal 21 April dan setiap tahunnya diperingati karena dianggap bahwa tokoh Kartini ini sangat berjasa dalam memperjuangkan persamaan derajat antara kaum perempuan dan pria. Jauh sebelum dunia mengenal gerakan emansipasi, Tuhan sebenarnya sudah melakukan hal ini. Di mata Tuhan, pria dan wanita sama-sama berharga. Dalam Alkitab juga ada tokoh-tokoh wanita yang sederhana, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Ada yang sebagai ratu, nabiah, dan lain-lain. Pada renungan ini saya mengambil salah satu tokoh perempuan dalam Alkitab yang patut kita teladani. Tokoh wanita ini adalah Hana. Hana adalah seorang perempuan yang terkenal dengan doanya memohon anak. Kita tahu cerita tentang Hana yang memikul beban berat dan kepedihan hati karena ia tidak memiliki anak. Tahun demi tahun Hana pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Namun Penina yang madunya selalu menyakiti hatinya supaya Hana menjadi gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Di tengah tekanan dan beban yang begitu berat itu, Hana memilih untuk tidak tinggal diam menerima nasib sebagai perempuan mandul. Sebaliknya, Hana tetap berseru di hadapan Tuhan sampai keadaannya berubah dan Tuhan menjawab doanya. Tetap berdoa kepada Tuhan, sekalipun Hana tidak tahu pasti kapan Tuhan akan menjawab doanya. Tetapi ia tetap setia berdoa, ia terus melangkahkan kakinya ke rumah Tuhan sampai ia mencapai saat di mana ia melangkahkan kakinya ke bait suci dengan membawa seorang anak kecil dalam pelukannya, anak yang kelak menjadi nabi dan pemimpin besar bangsanya, yaitu Nabi Samuel. Dari kisah Hana ini kini kita melihat bahwa semakin besar dan beratnya tekanan hidup yang menimpanya, semakin bersungguh-sungguh ia mencurahkan isi hatinya
dalam doa kepada Tuhan. Semakin kuat tekanan hidup yang menghimpitnya, semakin dalam ia masuk hadirat Tuhan. Demikianlah seharusnya kita dapat belajar mengerti sebuah kebenaran, dasar iman kekristenan. Di saat badai hidup datang menerpa, seharusnya kita tidak hanya sibuk meminta bantuan doa sana-sini dari para hamba Tuhan ataupun saudara seiman. Kita sendiri harus tahu bagaimana membangun mezbah doa bagi Tuhan dari serpihan-serpihan hati yang hancur. Sebab Tuhan tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Dalam Mazmur 51 ayat 19 dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Bukan tidak boleh meminta bantuan doa kepada para hamba Tuhan atau saudara seiman, namun kita juga perlu menyadari bahwa mereka juga terbatas. Para hamba Tuhan dan rekan seiman hanya mampu menopang dalam doa, karena mereka sendiri juga punya pergumulan secara pribadi. Seperti Imam Eli yang hanya mampu berkata, Allah akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya, karena hanya Tuhanlah pembela kehidupan kita. Kita sendiri harus siap berada di garis depan medan pertempuran dan mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa untuk mencari wajah Tuhan. Kita perlu mengambil seluruh perlengkapan senjata Tuhan untuk memenangkan kehidupan ini. Janji kemenangan memang telah Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Namun setiap orang percaya harus tahu dan mengerti bagaimana menjadi seorang pemenang. Fokuskan hidup kepada Tuhan, bukan persoalan. Dengan demikian kita harus belajar dari Hana yang memfokuskan dan membawa setiap beban dan sakit hatinya ke dalam hadirat Tuhan. Dia tidak terfokus pada pelakunya, Penina, namun ia hanya berfokus pada Tuhan. Inilah yang menjadi kunci kemenangan kita saat melewati setiap pergumulan dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu peduli kepada mereka yang membuat kita menangis, yang membuat kita menderita, dan yang selalu mencibirkan bibirnya menghina kita. Tetapi berfokuslah kepada Dia, pada Tuhan yang mampu mengubah setiap ratapan menjadi tarian, setiap duka cita menjadi sukacita. Dialah Tuhan kita yang besar dan ajaib. Tetaplah berdoa, sebab doa adalah kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan firman Tuhan saat ini. Kita akan tutup renungan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat firman-Mu yang kami terima saat ini. Kalau kami boleh meneladani kehidupan Hana, bagaimana kami memperoleh kunci kemenangan dalam setiap pergumulan hidup kami adalah ketika kami hanya fokus kepada Tuhan saja, bukan pada persoalan hidup kami. Karena ketika kami fokus kepada Tuhan saja, Engkau yang sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ajar kami Tuhan agar kami mampu berjalan dalam jalan-jalan-Mu, supaya dalam segala keadaan apapun kami tidak mudah goyah, tetapi terus fokus tertuju hanya kepadamu. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan yang tertanam dalam kehidupan kami akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Semoga renungan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Amin.